Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita katakan pujian, satu hal yang kurindu, diam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi, puji Tuhan, biarlah minggu pagi ini kita boleh disegarkan oleh firman dan Roh Kudus melalui puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan berfellowship. Pagi hari ini kita kedatangan hamba Tuhan dari GITJ Kayu Apuh. Bapak Ibu tahu GITJ Kayu Apuh, gereja ini sudah berumur 171 tahun lamanya. Sejak zaman Belanda ya, 171 tahun. Jadi sekitar 4 sampai 5 generasi. Jadi Kota Kudus ini sudah didoakan sejak 171 tahun yang lalu ya. Karena gereja ini gereja yang pertama ya Pak ya, di Kota Kudus ya. Puji Tuhan. Bapak Pendeta Slamet Suharyanto akan melayani kita. Silakan berdiri Pak Slamet. Mari kita beri tepuk tangan. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata itu karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami mau naikkan syukur kami lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkau yang beracara buat kami semua. Dan kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari bersukacita buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Karena Dia yang pegang hidup kita. Biarlah sepenuh hati, sepenuh jiwa kita mau percaya. Mari kita tetap sorak-sorai, kita bertepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita tidak akan pernah meragukan kesetiaan Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
lalu kita mulai berputus asa, kita kecewa, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ketahuilah, bahkan di akhir batas kekuatan kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Nya itulah yang menyentuh saudara dan saya. Amin. Percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan sanggup menolong kita, karena Dialah penolong yang setia dalam hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu
Ya Yesus, penolong yang setia. Mari kita akan berdoa menghadap hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita untuk menerima anugerah-Nya. Firman yang hidup, yang menggairahkan jiwa kita. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau melampaui segala persoalan hidup kami. Engkau melampaui segala beban pergumulan kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengerjakan firman-Mu, yang menghidupkan firman-Mu, sehingga setiap pribadi yang hadir saat ini menerima jamahan dari Tuhan, menerima penghiburan dari Tuhan, menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapinya. Doa dan harapan kami, semua kami minta di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan majelis pengurus yang ada dan segenap jemaat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pagi ini adalah keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan. Khotbah ini saya ambil dari biografis Ruth dan Naomi. Sehingga nanti pembahasannya tidak berpijak pada satu ayat atau satu pasal saja. Tapi ada beberapa pasal yang akan kita baca dan ayat yang kita dengarkan. Kalau kita lihat keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan, mengapa kita butuh sebuah pengharapan? Karena keluarga tanpa pengharapan tidak akan mampu menghadapi sesuatu yang menekan dalam hidup kita. Di Yunani kuno, pengharapan itu dilambangkan dengan sauh atau sering disebut jangkar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sauh itu adalah alat berkait atau berat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya kapal dapat berhenti. Kapal yang begitu besar itu diterpa angin dan gelombang yang begitu besar bisa berhenti karena adanya sauh yang dilabuhkan ke dasar laut. Ini merupakan lambang pengharapan. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, hidup kita selalu ada gelombang yang menerpa kita. Keluarga yang awalnya baik bisa tiba-tiba ada konflik. Pekerjaan yang awalnya baik-baik saja bisa membuat kita khawatir. Dan itulah pentingnya pengharapan di dalam Tuhan. Ada seorang sage Yunani, filsuf Epictetus, itu berkata begini. Sebuah perahu tidak pernah boleh tergantung pada satu sauh saja. Demikian pula hidup jangan bergantung hanya pada satu pengharapan saja.
Filsuf ini mengajarkan bahwa pengharapan itu boleh macam-macam dan banyak. Namun filsuf lain, Pythagoras berkata lain. Kekayaan adalah sahu yang lemah. Ketenaran lebih lemah lagi. Kalau begitu apakah yang merupakan sahu yang kokoh? Kebijaksanaan, kebaikan hati, dan keberanian itulah sahu yang tidak tergoyahkan oleh angin ribut. Banyak keluarga Kristen gagal mencapai impian imannya di masa depan karena salah meletakkan dasar pengharapannya. Banyak para hamba Tuhan pun setiap orang yang melayani atau jemaat atau majelis atau pendeta bisa gagal saat meletakkan dasar pengharapannya tidak tepat. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa dasar pengharapan yang aman dan kuat bagi jiwa kita bukan diletakkan pada kekayaan kita, bukan diletakkan pada kepandaian kita, bukan diletakkan pada kebijaksanaan kita, tetapi dasar pengharapan kita harus diletakkan pada satu pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan di dalam Yesus itu perlu dibangun di dalam setiap keluarga Kristen. Mengapa? Setiap keluarga Kristen harus kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena ada 3 alasan. Yang pertama, mengapa keluarga Kristen harus kuat dalam pengharapan? Karena keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak akan goyah menghadapi tantangan hidup. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Sebelum kita masuk dalam ayat ini, di pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan bagi kita semua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dikatakan dalam ayat 1, zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kitab Hakim-Hakim ini ditulis akhir dari kehidupan Yosua sampai munculnya Samuel. Dan keluarga dalam kitab Rut ini bagian dari hakim-hakim. Ayat 1 mengatakan bahwa pada zaman para hakim ada kelaparan. Pertanyaan, mengapa zaman para hakim ada kelaparan? Kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, saya akan bacakan juga supaya kita dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan dengan tepat. Dikatakan pasal 2 ayat 10 kitab Hakim-Hakim. Saya bacakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan,
ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan setelah orang-orang tua, yaitu zaman Yosua sama orang-orang tua di Israel itu meninggal, bangkitlah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Sesuatu yang ironis dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau orang tuanya dulu seorang pejuang iman, seorang yang ikut menyeberangi laut Tebro itu, yang menyaksikan mujizat Tuhan, tetapi justru angkatan berikutnya anaknya tidak mengenal Tuhan. Berarti tidak ada pendidikan dalam rumah tangga waktu dulu. Padahal Musa berkata dalam Ulangan 6 ayat 7-9, ajari anakmu. Setiap kamu duduk, setiap kamu berdiri, setiap kamu berjalan, beritakan Taurat Tuhan. Tetapi mengapa jatuh generasi berikutnya tidak mengenal Tuhan? Tidak terjadi sebuah pengharapan yang dibangun kuat di dalam Tuhan. Maka akibatnya ayat berikutnya, bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Maka Tuhan melihat kondisi seperti itu murka. Diserahkanlah bangsa Israel kepada penindasan bangsa lain, perampok, sehingga ayat 1 kitab Rut dikatakan ada kelaparan. Tidak hanya itu, pasal 21 ayat 25 dikatakan kitab Hakim-Hakim, setiap orang berjalan menurut apa yang dianggapnya benar. Sehingga dalam kondisi kelaparan mereka, dalam kondisi penindasan dari bangsa lain, tidak ada orang yang rindu berharap kepada Tuhan. Tidak ada orang yang rindu mencari Tuhan. Justru mereka berjalan sesuai apa yang dipandang baik. Dan kitab Rut pasal 1 ayat 1, ada keluarga yang mereka berangkat dari Israel, meninggalkan dan menuju ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 10 tahun mereka tinggal di Moab, suaminya meninggal. Anak-anaknya 2, Mahlon, Kilion, meninggal. Masa kehancuran yang diimpikan sebelumnya suatu yang baik, tiba. Ekonominya hancur. Suami anak-anaknya mati. Dan mendengar di Israel dipulihkan Tuhan, Naomi pengen pulang. Kembali ke Israel. Dan dia berkata kepada kedua anaknya, menantunya, Orpa dan Lut, saya akan kembali ke Israel. Pulanglah. Orpa pulang. Tetapi Rut berkata, Ibu, jangan desak aku. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku mati di situ. Di mana engkau dikubur, aku dikubur di situ. Kalau aku berbuat yang lain, biarlah Tuhan menghukum aku. Dalam kondisi ekonomi yang hancur Naomi ini, dalam kondisi kehilangan suami anak-anaknya, luka dalam hatinya, Rut membawa keluarga ini berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Merupakan jawaban bagi keluarga Naomi. Saat Naomi mungkin pulang, nanti hidupnya gimana? Saat pulang ekonominya gimana? Saat pulang luka hatinya, Rut memberikan jawaban supaya keluarganya kembali punya pengharapan yang kuat. Allah yang disembah oleh Rut, Allah Israel, tidak hanya mampu memberikan kelaparan, tidak hanya mampu memberikan rasa sakit, namun Allah Israel juga mampu memberikan kehidupan, pemulihan bagi ekonominya, penyembuhan batinnya, memberkati masa depannya. Itulah Naomi, dan Rut dibawa mempunyai keluarga yang kuat di dalam
pengharapan. Walaupun realitanya ekonominya hancur. Keluarganya dipanggil Tuhan, masa depan tidak jelas. Tetapi Rut membawa keluarga kuat di dalam pengharapan. Ada seorang yang bernama Polikarpus, murid Rasul Yohanes, ditabiskan menjadi uskup di Smyrna. Saat pelayanan dihadapkan dua pilihan, menyembah berhala atau kaisar, atau tetap pada imannya. Pilihan yang susah. Kalau tetap setia pada Tuhan, konsekuensinya mati. Kalau mau mati, mau hidup, menyembah kaisar, harus meninggalkan iman. Polikarpus berkata begini, 86 tahun aku telah melayani dia. Dan tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Lalu bagaimana aku bisa menghujat Rada dan Juru Selamatku? Ada sebuah kekuatan di dalam Tuhan. 86 tahun aku melayani dia dan dia tidak pernah berbuat jahat. Apa alasan saya meninggalkan dia? Pada dihadapkan pada sebuah kematian. Mengapa? Polikarpus tidak takut menghadapi kematian. Mengapa dia tidak takut menghadapi pembakaran dalam hidupnya, tubuhnya bisa merasa sakit? Karena dia punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Begitu pula Rut, saat membangun pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan goyah menghadapi tekanan hidup. Begitu pula saya dan saudara. Saat kita membangun pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, maka tidak akan goyah menghadapi tantangan hidup. Itu alasan pertama. Mengapa kita harus kuat dalam pengharapan? Karena orang yang kuat dalam pengharapan tidak goyah menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, mengapa keluarga Kristen harus kuat dalam pengharapan? Karena keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak akan lelah menjalani proses kehidupan. Ayat berikutnya, kitab Rut ayat 20-22, dikatakan bahwa Rut dan Naomi berjalan bersama-sama. Artinya bahwa Rut ini mengambil sebuah keputusan untuk setia kepada mertuanya. Pertanyaannya, mertuanya ini sudah usia lanjut, tidak punya apa-apa dan hidup sendiri. Susah dicari orang seperti Rut yang mau merawat mertua yang ekonominya sedang hancur, hatinya sedang luka, tidak jelas masa depannya. Tidak mudah, tapi Rut mau. Naomi berkata kepada Rut, Rut, iparmu Orpa sudah pulang. Kamu pulang saja ke keluargamu, ke bangsamu, kamu bisa mencari suami dan hidup merintis bersama suamimu. Baik. Demi kebaikan Rut, Naomi berkata begitu. Tetapi Rut tetap berkata, jangan desak aku, Ibu. Dia berjanji di hadapan Tuhan, di mana engkau mati, aku di situ mati. Di mana engkau dikubur, aku di situ dikubur. Kalau ada sesuatu yang memisahkan kita, biar Tuhan yang menghukum aku. Itu sebuah komitmen. Sebuah keputusan yang resikonya tidak mudah. Sebuah keputusan yang mengandung konsekuensi tidak mudah. Tetapi Rut mau. Bahkan Naomi berkata pada waktu sampai ke Bethlehem, dia berkata begini. Orang-orang, oh itu Naomi, itu Naomi. Dia berkata, jangan sebut aku Naomi. Sebut aku Mara. Naomi artinya menyenangkan. Mara artinya pahit.
Artinya bahwa Naomi secara jujur berkata, aku sudah tidak bisa menyenangkan lagi. Tidak ada kebanggaan dalam diriku. Tidak ada sesuatu yang bisa saya andalkan. Karena aku sedang pahit. Dan alasan Naomi berkata begitu karena Tuhan memberikan malapetaka kepadaku. Karena Tuhan naik banding menentang aku. Karena Tuhan yang memberkati aku, pulang aku dengan tangan kosong. Katanya Tuhan semua itu. Bukankah ini sebuah pemahaman yang bisa mempengaruhi Rut untuk berkata, iya ya, ini semua datang dari Tuhan. Tetapi Rut tetap tidak berubah. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Di mana engkau dikuburkan, aku di situ dikuburkan juga. Bahkan sampai Rut ke Bethlehem, dia langsung izin tidak lama untuk bekerja dari pagi sampai petang. Bapak Ibu, Rut kuat menghadapi proses kehidupan. Tidak hanya batiniahnya dibangun untuk kuat menghadapi tantangan. Menghadapi mertua, merintis ekonomi, membalut hatinya. Bahkan fisiknya juga bekerja dari pagi sampai petang. Mengapa Rut mau? Karena Rut punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kalau Allah bisa mendatangkan dan menentang Naomi, maka Allah yang sama bisa memberkati Rut. Kalau Allah bisa mendatangkan malapetaka, maka Allah Israel yang dia sembah juga mampu memberkatinya. Itulah sebabnya Rut tetap mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia siap menanggung konsekuensi dari apa yang diputuskan. Batinnya bisa lelah. Fisiknya bisa lelah. Pikirannya bisa lelah. Tetapi Rut menggantungkan semua pengharapan pada Tuhan dengan kuat. Sehingga dia bisa menjalani proses kehidupan. Ada seorang penulis, pengajar dan motivator, Jill Carnegie, berkata begini. Keletihan kita sering disebabkan bukan oleh pekerjaan, tetapi oleh kekhawatiran, frustasi, dan putus asa. Artinya bahwa orang bisa tetap pada pekerjaannya. Orang bisa tegar menghadapi tantangan hidupnya. Orang bisa sanggup melewati semua proses hidupnya. Karena di dalam hatinya ada sumber kekuatan, ada sumber pengharapan, ada sumber yang menggairahkan. Dan itulah yang dikerjakan Rut. Walaupun dia mengambil keputusan yang resikonya tidak mudah, namun dia tetap tegar. Walaupun dia bekerja pagi sampai malam, dia tetap tegar. Karena itu semua dibangun di atas sebuah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga mampu menjalani proses kehidupan. Begitu pula saya dan saudara. Saat kita memiliki keputusan untuk berkeluarga, di situ ada konsekuensinya. Saat kita ambil keputusan untuk melayani, ada konsekuensinya. Saat kita ambil keputusan bekerja, ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini bisa menekan kita. Bisa menghimpit kita. Bisa membuat kita frustasi, stres, konflik. Tapi saat kita membangun keluarga, kuat di dalam pengharapan, disitulah tidak mudah kita dikalahkan. Dan kita mampu menjalani proses kehidupan kita. Itu yang kedua. Mengapa keluarga Kristen harus kuat di dalam pengharapan? Yang ketiga, mengapa keluarga Kristen harus kuat dalam pengharapan? Karena keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak akan patah menunggu waktu Tuhan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh yang gagal mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Contohnya Musa.
Musa ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Membawa bangsa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi saat mendekati tanah Kanaan, Tuhan berkata, kamu tidak boleh membawa jemaat pergi menuju tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu tidak menghormati Tuhan. Ada sebuah tekanan yang menghimpit Musa. Ada sesuatu yang membuat Musa galau. Sehingga endingnya dia tidak hormat kepada Tuhan. Pada waktu bangsa Israel tidak ada air. Marah sama Musa dan Tuhan berkata pada Musa, Musa, kamu bawa tongkatmu dan berkata pada batu, keluarlah air, akan keluar. Tetapi Musa ini tidak berkata, tapi memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal Tuhan perintahkan apa? Berkata saja, dipukul sampai 2 kali. Dan Tuhan menilai, kamu tidak menghormati saya. Akhirnya kamu jangan masuk pada tanah Kanaan. Yudas juga begitu. Dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan menjadi rasul. Menjadi alat Tuhan di masa depan. Ada kepercayaan dari Tuhan untuk dikerjakan. Tetapi gagal karena ada sesuatu yang menghimpit dia. Pikirannya, hatinya. Sehingga dia rela menjual Tuhan. Tidak kuat menunggu waktu Tuhan. Karena memang waktu Tuhan tidak bisa diprediksi. Waktu Tuhan kapan memberkati. Tetapi Rut, walaupun dia tidak tahu kapan Tuhan memberkatinya, kapan Tuhan memulihkannya, kapan Tuhan memberikan upah, tetapi dia terus berharap pada Tuhan, menggantungkan dengan kuat pada pengharapan pada Tuhan, sehingga walaupun waktu Tuhan belum memberkati, dia tetap kuat di dalam pengharapan. Ada seorang pengusaha, John Davison Rockefeller. Dia orang yang terkaya di Amerika pada waktunya, pada masanya. Karena usia 25 tahun, dia memiliki kilang minyak terbesar di Amerika. 38 tahun, umur 38 tahun menguasai 90% penyulingan minyak. Usia 53, dia dinyatakan sakit. Dan saat dia sakit, seluruh rambutnya rontok. Dan menurut dokter pribadinya, usia John Davison ini hanya kurang lebih 1 tahun. Sehingga umur 53 kemungkinan dia mati, dipanggil Tuhan. Sementara hartanya cukup melimpah. Di tengah-tengah dia menuju kematian, dia mulai sadar bahwa harta yang banyak itu tidak bisa dibawa ke dunia berikutnya. Dia sadar selama ini hidupnya tidak ada atau tidak bisa dikontrol sendiri. Akhirnya dengan hati yang jujur, dia mulai belajar bersyukur kepada Tuhan. Dia belajar mulai empati kepada orang. Mulai belajar untuk berbagi kepada orang. Sehingga sebagian hartanya diberikan kepada lembaga-lembaga, yayasan penelitian, rumah sakit untuk amal. Dari situ ada sesuatu yang mencengangkan. Karena kimiawi dalam tubuhnya tiba-tiba berubah drastis dan dia dipulihkan. Yang awalnya kemungkinan usia 53 tahun dia meninggal. Tetapi Tuhan memberikan berkat sampai usia 98 tahun. Luar biasa. Mengapa? Karena John Davison Rockefeller ini membangun hidupnya dari dalam.
mulai berempati, mulai bersyukur, mulai taat beribadah, mulai merenungkan firman Tuhan, sehingga ada sesuatu yang menggairahkan dalam hidupnya. Begitu pula Rut, menunggu waktu Tuhan, dia menunjukkan karakternya yang baik. Saat dia ke ladang mau menyabet, dia izin pada para pekerja, izinkan saya untuk ambil sisa-sisa gandum yang ada. Itu menjadi sesuatu yang viral. Kok izin? Tidak hanya itu, waktu ketemu Boas, dia sujud menyembah sampai ke tanah. Merupakan ungkapan terima kasih karena Boas orang terkaya mengizinkan dia untuk ambil bagian. Membangun imannya, membangun karakternya. Dan walaupun dia kerja dari pagi sampai sore, dia tidak pernah meninggalkan mertuanya. Kalau dia diberkati banyak, dia kembali ke mertuanya. Saat dia berjuang keras, berpeluh, kembali ke orang tuanya. Dia diberkati melimpah, tidak lupa pada mertuanya. Karakternya dibangun. Imannya dibangun, kesetiaannya dibangun. Itulah sebabnya dia kuat menunggu waktu Tuhan. Dan akhirnya waktu Tuhan, Rut ini mendapatkan suami Boas yang dikatakan sangat kaya raya. Puji Tuhan. Siapa yang mengira orang yang kaya raya mau menyunting, mengambil seorang janda? Apakah Boas tidak mampu mencari wanita yang lebih muda? Mampu. Apakah Boas tidak bisa mencari orang yang single? Bisa. Tetapi mengapa Boas menjatuhkan hatinya pada Rut? Karena kecantikannya Rut bukan terukur oleh wajah, tetapi dari dalam karakternya yang baik, rendah hati. Imannya menjadi berkat banyak orang. Dan kesetiaannya ada, dan itulah dasar Boas menikah. Berkat berikutnya, Rut ini setelah menikah dengan Boas, anaknya menjadi satu catatan sejarah yang ambil bagian silsilah lahirnya Tuhan Yesus. Luar biasa berkat. Waktu Tuhan memberkati, tidak ada orang yang bisa memprediksi. Waktu Tuhan memberkati, orang tidak bisa menentukan kapan. Tetapi Rut dengan setia, dengan karakter yang baik, dengan iman yang kuat, dibangun. Karena dia mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya John Davison yang bisa diberkati Tuhan telah membangun hidupnya. Tidak hanya Rut diberkati Tuhan karena membangun karakternya, membangun imannya, membangun kesetiaannya. Tetapi saya dan saudara, untuk menunggu waktu Tuhan kapan Tuhan memberkati, Rut ini membangun hidupnya. Mari kita membangun mental kita, membangun iman kita, membangun karakter kita, kesetiaan kita. Sehingga suatu waktu pengharapan kita yang kuat di dalam Tuhan mendapatkan apresiasi, berkat yang tak pernah kita pikirkan. Gereja bisa bertumbuh kalau keluarga demi keluarga mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak mudah goyah menghadapi tantangan. Keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak mudah lelah menghadapi proses kehidupan. Keluarga Kristen yang kuat dalam pengharapan tidak mudah patah menunggu waktu Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita. Gimana kualitas pengharapan kita? Mungkin saat ini Pak, saya sedang bergumul untuk keluarga saya. Mungkin kita sedang Tuhan, saya sedang sakit hati pada orang lain dan itu menggerogoti iman karakter saya. Mungkin saat ini Tuhan sedang bergumul anak saya, ekonomi saya, masa depan saya. Malam ini, pagi ini, mari kita membangun
pengharapan kuat di dalam Tuhan. Karena Dia pribadi yang mampu memulihkan ekonomi kita, mampu memulihkan masa depan kita, mampu memberkati kita. Walaupun saat ini mata jasmani kita, pikiran kita tidak mungkin, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung sejenak, introspeksi dalam hidup kita. Apakah saat ini kita sedang galau karena ekonomi keluarga kita? Apa saat ini kita sedang stres memikirkan masalah yang ada dalam hidup kita? Atau kita memikirkan masa depan yang tidak jelas? Langkah yang baik, mari kita membangun pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kita membangun keluarga kita. Kalau ada satu keluarga kita yang mungkin saat ini sedang lemah, kita hadir untuk menguatkan dia. Ada keluarga kita yang saat ini mungkin imannya tidak sekuat kita, hadir untuk membawa pengharapan yang kuat dalam dia. Kalau mungkin ada jemaat yang perlu saya doakan, bisa bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, Roh Kudus sedang menjamah kita. Tuhan, Engkau melihat mereka. Tuhan, Engkau mengetahui mereka. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk mereka. Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka. Sehingga pengharapan yang kuat dibangun dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Sehingga mereka tidak goyah, tidak lelah, tidak patah. Dan berkat-Mu ada dalam hidup mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia yang mampu memberkati kita semua. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali ya Tuhan Kau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Kami boleh ya Tuhan beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Selamat Suharyanto. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini Tuhan menjadi rema yang hidup di dalam setiap hati dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami ya Tuhan dapat menjadi keluarga-keluarga Kristen yang kuat di dalam pengharapan kepada-Mu. Kami Tuhan dapat meletakkan sauh pengharapan kami di tempat yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan segala pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk seorang tokoh yang menjadi teladan kami, yaitu Ruth ya Tuhan. Begitu setia dan karakter dan juga imannya, yang menjadi teladan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kami berharap kepada-Mu Tuhan, kami tidak goyah, kami tidak lelah,
dan kami tidak patah ketika kami menunggu waktu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Slamet, memotivasi kita untuk senantiasa mampu membangun pengharapan di dalam keluarga kita masing-masing. Menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Suharyanto yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Pak Slamet, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita lanjutkan untuk beberapa penekanan warta jemaat yang ada, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Apakah ada? Ya. Puji nama Tuhan, satu keluarga, betul? Iya, berikan tepuk tangan dong. Selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Ya. Selanjutnya ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama berkenaan dengan acara home konser yang akan diadakan di tempat ini memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, akan diadakan doa puasa dimulai hari Kamis pertama tanggal 3 Oktober jam 10 sampai jam 11. Kemudian dilanjut Kamis kedua di jam yang sama tanggal 10 Oktober. Mari bergabung bersama-sama, dukung dalam doa untuk acara Kudus Bernyanyi dengan tajuk Home Konser Bakti Bagi Negeri. Dan silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir tanggal 28 ini jam 6:30 malam untuk menyaksikan penampilan dari gereja-gereja di Kudus untuk membawakan pujian, permainan, instrumentalia, dan sebagainya dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda. Kemudian akan diadakan penyerahan plakat penghargaan sebagai ucapan terima kasih kita kepada majelis yang sudah melayani di masa bakti 2020-2004. Acara ini akan diadakan besok tanggal 6 Oktober 2024 di ibadah yang pertama jam 6:30 pagi. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghendaki untuk membawa anak-anaknya untuk diberkati dalam acara penyerahan anak, sekali lagi ditekankan segera mengambil formulir yang sudah disediakan dan mengisi, kemudian menyerahkan kembali kepada sekretariat. Ya, kemudian ada berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudari kita seiman Ibu Lewi Ruth Liliana atau Ibu Lim Lilian dalam usia 69 tahun, dipanggil Tuhan pada hari Minggu 22 September dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 25 September. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, khususnya putri tercinta. Beliau adalah mama dari saudari Pamela
Kita dukung dalam doa, kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kemudian satu lagi berita kelahiran yang mungkin belum sempat di-upload di LED. Telah lahir dalam anugerah Tuhan anak Ezekiel Owen Zoaksel. Ini adalah anak atau putra kedua, anak kedua dari keluarga Bapak Yosef Cipta Nugraha dan Ibu Sheila Natalia Nugraha. Menyampaikan selamat atas kelahiran putra tercinta. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29, silakan bangkit berdiri. Bapak Gembala akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Ada yang berulang tahun? Ya, ada Bapak Naftali Andi Puspita, kemudian ada Ibu Stefani Vera, ya betul. Kemudian ada lagi yang di bawah? Ya, silakan Bapak Gembala akan mendoakan kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam tengah minggu dan milikilah keluarga Kristen yang kuat di dalam pengharapan. Tuhan menyertai keluarga kita, memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi Injil di kota Kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang pertama ini. Jemaat-Mu sudah datang memberikan hidup mereka kepadamu. Dan jemaat-Mu boleh bernyanyi, bersekutu bersama mendengarkan firman-Mu. Sembari mereka boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berilah mereka hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani dan keluarga mereka diberi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Kalau mereka masih terus bergumul, Tuhan hibur, besarkan hatinya dan melihat kepada salib Kristus. Kami berdoa untuk para lansia yang ada, yang harus terbaring di tempat tidur. Tuhan, kami mohon supaya iman mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Tuhan pelihara mereka dan Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada di kota Kudus maupun di sedang keluar kota yang mempunyai usaha dagang, bekerja, berkarir, sertai berilah hikmat tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya untuk anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk kota kami ini. Kami berdoa supaya kota ini memiliki bupati yang baik dan wakilnya, supaya kota ini semakin maju, semakin toleran, semakin sejahtera, dan Tuhan menjaga, melindungi. Terima kasih Engkau memberkati kota Kudus ini dengan stabilitas sosial yang baik, keamanan, kesejahteraan, para pekerja, para buruh, para pedagang,
para pengusaha, semuanya boleh saling memberkati satu sama lain dan hidup rukun bersama-sama antar gereja. Gereja di kota Kudus ini merayakan kehidupan ekumene, merayakan kehidupan yang rukun antara gereja dan komunitas umat yang lainnya. Terima kasih, berkati ya Tuhan untuk negara kami, berkati pemerintah yang akan datang, yang akan memimpin. Berkati supaya pemerintah yang baru nanti mendatangkan sejahtera, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Berkecamuk perang di mana-mana. Tuhan, kami mohon supaya mereka yang berperang boleh berdamai, hatinya boleh lembut dan boleh memperhatikan kasih Tuhan kembali. Kami berdoa supaya kota ini juga penuh dengan damai. Jadikan kami pembawa damai di keluarga kami, di kota kami. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbakti kepada Tuhan Allah, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.